Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 setelah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini adalah bentuk syukur kita atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Pelayan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Michael Taruklakbi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sola Fide Sarudu, Mamuju. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan beribadah. Duduk diam di rumah Tuhan merupakan saat terindah. Setelah segala gumul juang kehidupan kita jalani, inilah saatnya kita menghampiri Tuhan dengan sejuta rasa rindu. Rindu bersekutu bersama saudara seiman, rindu menyatu dalam doa dan pujian syukur. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dalam satu keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima, yang menjadi nats pembimbing kita berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikianlah nats pembimbing kita. Terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku termenung bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, dengan rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, ketika tangan dan kaki kami tidak seiring sejalan dengan kehendak-Mu, ketika ucapan dan pikiran kami menentang ajaran firman-Mu, ketika hidup beriman kami tidak mencerminkan sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus, kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Tuhan melihat dan mendapati kami sebagai umat yang berdosa. Tuhan melihat dan mendapati akan kegagalan kami dalam menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan melihat dan mendapati akan kekerasan hati kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Bahkan seringkali kami hidup dengan mengikuti apa yang menurut kami benar dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi kami. Kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Bersihkan dan kuduskanlah kami demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Amin. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka marilah bersama kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa kita, yang bersama kita buka Alkitab yang ada di tangan kita dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah berita anugerah pengampunan ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah terbisi dan diputihkan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama kita berdiri, kita mendengarkan perintah hidup baru. Kita buka Alkitab yang ada di tangan kita dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, saya bacakan untuk kita semuanya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi,
orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah indahnya kita dengarkan kesaksian pujian solois dari Ibu Siska Latu Perisa. Kami persilakan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus
gadis sepertimu, senangkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terangilah pikiran dan hati kami, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan diberitakan boleh memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, berkatilah umat-Mu yang ada, lebih daripada itu, biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah bersama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-8. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri dari ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izin buka masker, Pak Pendeta. Dosa juga terlalu serius lihat pendetanya, ya. Ini mukanya, kurang senyum, masih di jemaat baru berapa kali saya pimpin sini.
Baru satu kah? Gitu. Satu kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Siapa yang percaya katakan amin. Bahwa pulang dari tempat ini hidupnya semakin diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pulang dari tempat ini tolong jaga mulut, jaga sikap, jaga pikiran, agar hidup yang kita miliki hari ini benar-benar diberkati Tuhan. Dalam Alkitab saya, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33, nggak usah dibaca Bapak Ibu, saya sudah persiapan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, jangan merusak kebiasaan yang baik. Jangan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah merasa hidup kita diberkati, tolong dijaga baik-baik agar tidak sesat. Agar kita jangan sebagai orang-orang yang mendatangkan kesesatan bagi sesama kita manusia. Pembacaan kita pada pagi hari ini, saya mulai dalam ayatnya yang kelima saja. Ada kalimatnya di sana, kita baca sama-sama deh. Bagi yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. Lalu Pak Pendeta yang tidak bawa, diam saja jangan ganggu. Ayat 5 kita baca sama-sama 2, 3. Justru sungguh-sungguh imanmu, kebajikan dan pengetahuan. Ada yang baca Alkitab, justru karena itu kamu dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya cuma mau hendak mengajak jemaat pada sebuah kesadaran bahwa menjalankan panggilan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus bukanlah hal yang mudah. Bapak Ibu dipanggil untuk menjalankan panggilannya, itu bukan hal yang mudah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dipanggil dengan tujuan menjalankan panggilan itu. Apa panggilannya itu, pendeta? Menyampaikan Injil, kebenaran kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Itu panggilan kita. Tapi sejauh ini saya tidak mampu menyampaikan kabar firman Tuhan, menyampaikan khotbah. Kalau tidak mampu, tunjukkan dirimu bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kalau bukan hal yang mudah, maka mari bawa diri. Sebab selama umat manusia hidup di dunia ini pasti akan bertemu dengan berbagai tantangan, hambatan, bahkan pergumulan yang seringkali dapat membuat jemaat mundur dari panggilan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari surat 2 Petrus ini ada usaha untuk mengantisipasi datangnya para pengajar palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, dan para penyesat.
orang-orang percaya yang ada di Asia kecil diingatkan kembali. Jangan semakin kecil imannya, lalu semakin jauh dari Tuhan. Diingatkan kembali. Karena itu Bapak Ibu, kunci utama yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah iman. Karena tanpa iman akan sangat tidak mungkin adanya pertumbuhan yang baik. Banyak orang sering bilang iman, saya beriman, saya punya iman. Tapi ditanya iman itu apa enggak tahu. Di mana iman itu enggak tahu. Iman itu ada dalam diri kita. Kasih adalah iman yang kelihatan Bapak Ibu. Itu poinnya. Kasih adalah iman yang kelihatan. Selama Bapak Ibu berbuat kasih, yaitu imanmu. Tapi selama tidak ada kasihmu, ya tidak ada imanmu. Imanmu ada tapi tidak bertumbuh. Imanmu ada tapi tidak diberdayakan. Sehingga para pengajar-pengajar sesat itu mudah sekali menggoyang kebenaran iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-6 pada bagian ini Rasul Petrus sadar betul bahwa tantangan orang percaya di dunia ini cukup besar. Tantangan kita itu cukup besar. Tantangan yang kita hadapi itu berbeda-beda. Ketika tantangan itu berbeda-beda, maka berbeda-beda juga solusi yang kita hadapi. Disitulah iman kita dibutuhkan. Disitulah peran Tuhan sedang dihadirkan. Kalau dalam hidup ini, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita ini manusia yang biasa-biasa saja. Amin. Biasa-biasa. Kita kadang gampang jatuh, marah, jengkel, emosi. Tapi saya bilang sama jemaat saya di kampung sana, kalau Tuhan berkenan tahun ini Natal ke-7 saya. Saya bilang sama mereka, saya tidak mau marah-marah. Saya mau jadi pendeta itu tidak mau marah-marah. Lalu yang Pak Pendeta mau apa? Marah. Gitu. Biar dia tahu itu. Pak Pendeta tidak mau marah-marah. Lalu yang Pak Pendeta mau apa? Marah. Makan dia. Minta maaf Bapak Ibu, suara agak basah-basah. Ini juga tantangan ini. Tantangan. Kemarin sakit, datang kegiatan mupel, yang dari jauh kita di apa itu? Apa sih ini itu? Antigen ya, di antigen yang jauh-jauh. Lalu saya duduk diam. Memang yang jauh-jauh ini bawa penyakit kah? Lalu yang dekat-dekat di sini, orang tidak ditusuk-tusuk. Tapi karena saya sadar Bapak Ibu, ini tantangan diri. Kemarin batuk-batuk, majelis tanya, Pak Pendeta sakit ya? Lalu pertanyaannya bilang, kok bisa sakit? Memangnya pendeta bukan manusia kah? Itu orang kamu saya toki gitu. Itu bahasa orang toki gitu. Emang saya tidak bisa sakit kah? Itu tantangan juga. Beda-beda tantangan kita.
Namun dalam bacaan kita pada pagi hari ini, surat 2 Petrus berisi tentang usaha untuk mengantisipasi datangnya para pengajar palsu di jemaat mula-mula, agar jemaat ini dapat membangun persekutuan dengan baik kepada Tuhan. Dijaga mereka. Setelah Paulus pergi, Petrus yang melanjutkan karya ini. Petrus tahu bahwa dia sedikit lagi akan meninggalkan dunia ini. Baca 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Sedikit lagi dia tinggalkan. Dia tinggalkan kemahnya, dia tinggalkan tubuh yang rapuh. Oleh sebab itu dia mau persiapkan jemaat ini agar jemaat ini semakin lebih mengenal Tuhan. Semakin lebih giat lagi untuk melayani, jangan mudah terpengaruh. Setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap pelayanan yang kita kerjakan, setiap pelayanan yang kita laksanakan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ini alat, Pak. Kita ini alat, Ibu. Sewaktu-waktu alat ini rusak, tidak dipakai. Sebelum dia rusak, pergunakan diri ini dengan baik. Agar ketika nanti kita kembali, kita pertanggungjawabkan kepada pemilik pelayanan ini. Tadi di belakang, kaget juga. Nanti Pak Pendeta ada acara PHMJ, lalu korsek, wakorsek sama vikaris. Saya bilang dalam hati saya, bangga juga saya. Saya bangga dipercayakan pelayanan ini. Saya bangga. Dan ketika saya sampaikan firman ini, saya berharap seluruh pelayan yang ada di GPIB Jemaat Bahtera Kasih ini sungguh-sungguh melayani. Pesannya satu firman Tuhan sebelum saya akhiri. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Itu saja. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, saya lihat banyak sekali orang Kristen itu tidak jadikan Tuhan pusat kehidupan mereka. Mereka jadikan pekerjaan di hari Minggu, mereka jadikan hari Minggu itu sebagai ajang berlomba-lomba mencari uang. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ketika Bapak Ibu mencari itu semua, mencari uang dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika kita mencari uang, kita juga cari sumbernya itu dari mana. Sumbernya itu berasal dari Tuhan Yesus. Maka bagi setiap pelayan-pelayan yang ada, yang nanti akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu, pegang firman ini. Jadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi, apapun yang akan nanti dilakukan, dikerjakan, dilayani, percaya Tuhan berkati hidup kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir. Semakin kita khawatir akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Akan merusak persekutuan kita. Dan juga akan merusak iman kita. Tidak usah khawatir. Jalani hidup ini dalam penyertaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya cuma sebelum mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu,
Coba Anda bayangkan, di tangan kiri saya ini ada kertas putih. Di tangan kiri saya ada kertas putih. Di tangan kanan saya ada uang pecahan berapa? 50.000. Kalau uang ini saya titipkan kepada Bapak Ibu, tolong simpan di kantong Bapak Ibu. Bayangkan ya, tolong simpan di kantong Bapak Ibu dengan baik-baik. Simpan itu dengan baik-baik. Uang itu tidak berapa lama saya minta kembali. Ketika saya meminta agar Anda menyerahkan kertas putih, apakah Anda merasa berat untuk mengembalikannya kepada saya? Tapi kalau sebaliknya saya minta kembali uang 50.000 itu, apakah Anda merasa berat untuk mengembalikannya kepada saya? Berat? Berat Pak Pendeta. Jangan ditanya soal itu Pak. Bapak Ibu, kenapa saudara berat mengembalikan uang itu? Karena kita merasa memiliki. Kita merasa memiliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, awal dari penderitaan hidup adalah merasa memiliki. Orang yang takut kehilangan hanyalah orang yang merasa memiliki. Padahal harus kita sadari, Tuhan itu enggak pernah ngasih hak milik kepada kita. Enggak. Tuhan hanya memberikan kita hak guna pakai. Tidak pernah dia kasih kita menjadi hak milik. Dia hanya memberikan kita hak guna pakai. Jadi kalau ada pertanyaan sejak kapan kita sedih, sejak kapan kita merasa susah, jawabannya adalah sejak kita merasa memiliki. Padahal kita harus sadar, apapun yang kita punya hari ini akan kita tinggalkan semuanya. Kita akan tinggalkan. Untuk menutup khotbah ini, milikilah pelayanan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan, miliki pelayanan. Saya yakin, di luar sana, di rumah, Bapak Ibu punya segalanya. Tapi Tuhan tidak memberikan kita hak untuk memiliki. Di luar sana, di rumah sana, Tuhan hanya mengizinkan kita untuk hak guna pakai. Jadi pagi hari ini milikilah pelayanan. Agar ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya memiliki pelayanan ini, maka biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama kita berdiri dengan sikap yang sempurna. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke sorga, Bapa yang Maha Kuasa dan akan bersama menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa kami ada di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar dalam pemeliharaan malam yang telah berlalu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami di tengah kesibukan dunia sejenak kami hentikan beberapa waktu karena kami menyadari betul bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami mendatangkan banyak hal yang baik yang saat ini dapat kami rasakan, di mana Tuhan boleh mengumpulkan kami dari berbagai tempat untuk datang beribadah di tempat ini dalam keadaan yang baik. Bapa yang ada di sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan tadi boleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat membawa pulang firman ini dan memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap mulut dan lidah kami, agar apa yang keluar dalam pujian dari mulut kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini seluruh jemaat boleh datang dengan penuh sukacita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga boleh ada di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati ruang kehidupan kami. Kami dalam peran sebagai seorang kepala keluarga, sebagai suami. Kiranya Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami, agar dalam menjalankan peran kami sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kami dapat dimampukan untuk menjalankan peran ini. Dan ketika Tuhan boleh memberikan kami pekerjaan dan setiap usaha, biarlah seluruhnya dapat kami kerjakan dengan tanggung jawab yang besar. Kami juga sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang bunda, kiranya Tuhan juga boleh memberkati peran kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan, agar dalam menjalankan peran kami sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang bunda, kami dapat bersikap adil, sehingga setiap pelayanan yang kami berikan dapat dirasakan oleh suami kami, beserta juga anak-anak kami. Tuhan, kami juga tidak lupa mau berdoa bagi kehidupan anak-anak kami, mereka yang dalam masa pertumbuhan, mereka yang boleh merasakan studi dan pendidikan, mereka yang boleh merasakan pekerjaan dan sampai saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Dalam kerendahan hati, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan karunia dan talenta yang mereka miliki, agar ketika apa yang Tuhan berikan, mereka dapat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena itulah yang terbaik
bagi masa depan mereka. Tuhan yang ada di sorga, kami juga tidak lupa mau berdoa dalam kesendirian kami, janda, duda, yatim, dan piatu. Kalau Tuhan memberkati orang lain, kiranya juga Tuhan tolong memberkati kami. Jangan biarkan kami berjuang dalam dunia ini dalam kesendirian kami. Namun kiranya Tuhan menjadi gembala yang baik, membawa kami kepada jalan-jalan yang baik, agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan sebagai gembala yang baik, sebagai sahabat yang sejati dalam kesendirian kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga mau berdoa bagi seluruh aktivitas pelayanan yang ada di GPIB Jemaat Bahtera Kasih di tempat ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi pelayanan Bapak Pendeta Charles Manuputih sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan yang telah menetapkan hamba-Mu di tempat ini, biarlah juga Tuhan yang sama yang boleh senantiasa menuntun akan pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Apapun setiap keputusan, biarlah itu yang terbaik dan berasal dari Tuhan. Tuhan berikan selalu kesehatan agar dalam menjalankan perannya sebagai Ketua Majelis Jemaat, Bapak kekasih kami ini boleh senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap dinamika pelayanan yang berada di jemaat ini. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi keluarga yang ada, yang selalu mendukung setiap aktivitas kegiatan pelayanan, baik di dalam rumah maupun di dalam pelayanan bergereja. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga yang ada, sehingga nama Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Pendeta jemaat, Ibu Pendeta Dina, bahkan juga seluruh pelaksana harian majelis jemaat, baik yang sudah terpilih, diaken dan penatua, bersama dengan keluarga, komisi-komisi yang ada, pengurus-pengurus pelkat yang ada, bahkan panitia yang ada, bahkan juga bagi kami yang saat ini Tuhan pakai dalam pelayanan, baik sebagai pemandu lagu, organis, bahkan juga multimedia, karyawan kantor, satpam, bahkan koster, bahkan kami yang boleh memberikan pujian solois, bahkan juga nanti ada kesaksian pujian dari para vikaris yang ada. Tuhan yang ada di sorga, berkatilah pelayanan kami semuanya, agar dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah nama Tuhan yang boleh kami muliakan. Tuhan yang ada di sorga, kami juga tidak lupa mau berdoa bagi nona vikaris yang nanti juga akan ada bersama-sama di jemaat ini dalam seluruh rangkaian kegiatan. Biarlah Tuhan berkati akan pengalaman yang ada selama berada di jemaat ini. Tolong dia Tuhan, agar dalam koordinasi dan komunikasi bersama dengan mentor, semuanya dapat terbangun dengan baik, sehingga segala sesuatu yang terjadi, biarlah itu merupakan bekalnya untuk pelayanan di masa-masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat yang mungkin saat ini tidak sempat hadir, yang saat ini mungkin sakit, yang saat ini bersuka cita lewat kelahiran, penambahan usia, bahkan juga sukacita penambahan ulang tahun perkawinan. Dalam minggu ini maupun bulan ini, biarlah Tuhan berkati sukacita dalam penambahan usia mereka. Kiranya juga Tuhan berkati seluruh jemaat yang mungkin saat ini mengalami tubuh lemah dan sakit. Di atas mimbar ini kami memanggil nama Tuhan,
Hamba tidak mampu sebutkan nama mereka satu persatu, tapi di tempat yang kudus ini, biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam keberadaan mereka, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan yang dipenuhi dengan sukacita. Bapa yang ada di sorga, masih banyak yang hendak hamba-Mu pohonkan, tapi hamba-Mu ini mempunyai keterbatasan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, sambil mempersiapkan persembahan syukur kita dengarkan kesaksian pujian dari Vikaris GPIB Angkatan 2022. Dalam setiap langkah
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan, guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi 3 khusus memakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Natal 2022 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tabuh secapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik,
baitnya yang ketiga. Dulu telah dari impian, Ia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Disilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 20 November 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Michael Taruklah B, pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Saudari Monica Rumiap dan Saudari Jelly Raintung. Persembahan pujian Ibu Siska Latu Perisa dan paduan suara Vikaris. Organis Bapak Ganet Soekarno, produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 77 orang, perempuan 112 orang. Ibadah penerima diakonia. Ibadah penerima diakonia Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 25 November 2022 waktu pukul 10 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Lalang. Tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 Sektor Pelayanan hari tanggal Minggu 27 November 2022 waktu pukul 12 siang sampai selesai. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih, pelayan firman Pendeta Sri Mulyani La Robu. Organis dan pemandu lagu Pelkat PT. Mohon kehadiran pelayan dan anak layan
sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU, ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 24 November 2022. Pelayan firman Pendeta Caroline Gusyanto Tati Wakeng. Waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 19 November 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris, Penatua Alexander W. Rumbu, Ketua 5. Demikian warta jemaat. Dipersilahkan Sekretaris Majelis untuk membacakan surat-surat keputusan. Disilahkan. Izin tim Satgas buka masker. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB, Majelis Sinode nomor 1348/10 Romawi /22/MS-21 Romawi /KPTS. Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Terhitung tanggal 27 Oktober 2022, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022 sampai 2025 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Charles Yaneman Manuputi. Ketua 1 Penatua Alfonso Melkianos Pamo. Ketua 2 Penatua Sutimbul. Ketua 3 Penatua Restianto Rumbu. Ketua 4 Penatua Septinus Siswantoro Parinusa. Ketua 5 Penatua Alexander Wirawan Rumbu. Sekretaris Penatua Meti Dorcas Ripka Takasili. Sekretaris 1 Penatua Rudi Donso. Sekretaris 2 Penatua Imelda Letlora. Bendahara Diaken Tita Rustia Saputra. Bendahara 1 Penatua Andri Hendra Daud Ratu.
Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 5732 garing 6 Romawi garis datar 21 garing MS titik 20 Romawi garing KPTS tanggal 16 Juni 2021 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2025 hingga 2027 dinyatakan berlaku semenjak surat penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022. Ketua Umum Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI, Sekretaris Umum Bendahara Eli Debel STH. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Surat tugas nomor 569 garing JBK garing KD.3 garis datar 11 Romawi garing 2022. Berdasarkan hasil pemilihan koordinator dan wakil koordinator oleh warga Sidi Jemaat Sekpel 1 sampai dengan 12 pada tanggal 19 Oktober 2022, maka Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menugaskan kepada Penatua Hendrik Antonius Sarumpait dan Diaken Febrin Ingrid Susan Daulu Saertian selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1. Penatua Abraham Katabal dan Diaken Nonce Kairupan Paat selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 2. Penatua Meti Tanamal Sahertian dan Diaken Novian Noventi Tenlima Rumiap selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 3. Penatua Endro Metekohi dan Penatua Ernansi Takalawangan selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 4. Penatua Thomson Waluyan dan Diaken Desi Prasetyo Datum Banua selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 5. Penatua Margarita Ramindun dan Diaken Stefani Hilary Takasili selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 6. Penatua Maria Marta Marice Ambanaga dan Diaken Adelmin Harniwati Rogito selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 7. Penatua Yansen DE dan Diaken Luciana Sokabla Saupa selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 8. Diaken Willem Sukana Bukit dan Diaken Walman Silvanus Sibala selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 9. Diaken Rudolfus Aryadi Sumarno dan Penatua Jamie Luther Ingratubun selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 10. Penatua Edward James Latui Hamalo dan Penatua Frit Jumen Kardi Tampake selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 11. Penatua Susilo Darul Laksono dan Diaken Iin Kusumawati Maapi Abidin selaku koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 12. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode.
Surat tugas Vikaris Mentor nomor 2248-2-MS-21 Romawi /STVM. Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan ini menugaskan kepada Pendeta Charles Yaneman Manuputi MSI selaku mentor bagi Vikaris Lea Kristi Barahama SSI Teol di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Penugasan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Masa tugas vikariat tahun pertama terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan dilaksanakan evaluasi vikaris tahun pertama pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan 14 November 2023. 2. Tugas vikaris adalah A. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan vikariat dengan baik dalam pendampingan mentor. B. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan penunjang vikariat yang diberikan selama masa vikariat. C. Melaporkan dan membuat journaling maupun refleksi kegiatan harian. D. Melaksanakan dan membuat dokumentasi setiap tugas pemberitaan firman maupun pastoral. E. Membuat laporan lengkap pada setiap triwulan tentang pelaksanaan kegiatan vikaris yang dibaca dan ditandatangani oleh mentor. 3. Tugas mentor adalah A. Pembimbingan umum terdiri dari membimbing vikaris dalam panggilan dan pengutusannya, memberi konsultasi dan membahas masalah yang dihadapi vikaris, membantu, mendukung, dan mengikut sertakan vikaris dalam proses pembinaan. B. Pembimbingan khusus terdiri dari bersama vikaris menyusun rancangan kegiatan pelayanan dalam kegiatan penunjang selama 1 tahun masa vikariat yang diuraikan per triwulan, mengembangkan vikaris dengan karakter, talenta, dan kemampuannya, membaca dan memberikan masukan atas tugas-tugas yang dikerjakan vikaris, membuat laporan evaluasi penilaian mentor. Yang keempat, dalam menjalankan tugasnya, mentor diberikan tunjangan dan vikaris diberikan honor. Poin 5. Butir 4 di atas dibayarkan oleh majelis jemaat setempat sebagai bagian dari tanggung jawab sinodal. 6. Biaya transportasi kedatangan vikaris menjadi tanggung jawab jemaat penerima. 7. Laporan harus diterima oleh Majelis Sinode GPIB dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft file PDF ke email Biro Personalia GPIB. Demikian surat tugas vikaris dan mentor ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lawang 11 November 2022, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Paulus Karisorumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta Eli Debel Pitoy STH, Sekretaris Umum. Bapak dan Ibu PHMJ, koordinator dan wakil koordinator sektor serta vikaris dipersilakan menghadap ke jemaat. Warga jemaat Tuhan, terimalah para pelayan Tuhan ini dengan sukacita. Hiduplah dalam damai sejahtera di tengah persekutuan bersama. Teman-teman disilakan menghadap altar kembali dan dipersilakan duduk. Selanjutnya, Nona Vikaris dipersilakan untuk memperkenalkan diri ke hadapan jemaat di mimbar kecil.
Bapak, Ibu, dan tim Satgas, saya izin membuka masker. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ada dalam kebersamaan dengan Jemaat GPIB Bahtera Kasih di ibadah hari Minggu ini. Perkenalkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya Lea Kristi Barahama. Tetapi sejak kecil lebih sering disapa atau dipanggil Meli, karena nama ini diberikan untuk mengenang opa saya yang bernama Melianus. Jadi kalau kedepannya kita berjumpa silahkan dipanggil Meli. Saya lahir di Bekasi 12 Desember 1996 dan saya adalah anak tunggal, satu-satunya yang sangat dinantikan oleh keluarga saya. Saya besar, tumbuh besar di keluarga yang penuh cinta kasih. Ayah saya orang Sangir dan ibu saya orang Ambon. Ayah almarhum Kristomus Barahama telah kembali kepada sang pemilik hidup ini sejak usia saya 9 tahun. Dan ibu saya adalah Ibu Pendeta Emeritus Wani Barahama Patipelohi dan beliau adalah orang yang sangat tangguh. Sejak kecil saya sudah ingin jadi pendeta Bapak Ibu dan akhirnya pada tahun 2014 saya memutuskan untuk menempuh studi teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kemudian saya saat ini juga sedang meneruskan studi S2 di Vrije Universiteit Amsterdam, tetapi saat ini saya sedang cuti agar saya bisa lebih fokus pada proses vikariat ini. Dalam 2 tahun penantian pembukaan vikaris karena sempat ditutup pembukaan vikaris GPIB karena pandemi, hingga akhirnya dari semangat sampai pasrah sempurna, nikmat penuh sama Tuhan, dan akhirnya pada tanggal 15 Oktober yang lalu sampai 13 November saya bersama dengan 65 teman vikaris lainnya akhirnya menjalani masa pembekalan vikariat selama 1 bulan di Geria Bina Lawang. 1 minggu kami ditempa di Resimen Induk 5 Brawijaya Malang, dilatih kedisiplinan. 1 minggu kami berada di Biara untuk mendalami spiritualitas. Dan 2 minggu kami berada di Geria Bina Lawang untuk mendalami tentang GPIB. Bapak Ibu, sejak awal sambil menunggu masa penempatan, saya sudah deg-degan karena akan berpikir dalam hati bahwa akan ditempatkan di Makassar. Firasat itu ada karena ibu saya sejak dulu tidak pernah ditempatkan di daerah Makassar dan sekitarnya. Dan benar, pada tanggal 10 November yang lalu, Allah melalui Majelis Sinode mempercayakan bahwa saya ditempatkan di Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Dan akhirnya menjadi satu-satunya vikaris dari 66 vikaris lainnya yang ditempatkan di Mupel, Sulsel Bara. Disinilah Bapak Ibu di Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar saya akan berproses menjalani vikariat tahun pertama selama 1 tahun. 1 tahun bukan waktu yang sebentar tetapi bukan juga waktu yang lama. Dan oleh karena itu saya berharap dalam waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini kita semua dapat berproses bersama, mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan kemudian Meli bisa belajar banyak di tempat ini sambil terus dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan firman dan sakramen. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati tugas pelayanan dan pengabdian kita bersama. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih selaku mentor. Disilakan Bapak Pendeta Yaneman Manuputi menyampaikan sambutan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Izinkan sebentar saja sebagai Ketua Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani dan bekerja bagi rekan-rekan pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2022-2025 yang sudah dipercaya oleh
102 Diaken Penatua dalam pemilihan PHMJ 16 Oktober 2022 yang lalu, dan puji Tuhan surat keputusan dari Majelis Sinode sudah diterbitkan sehingga dapat diperkenalkan kepada jemaat, dan hari Kamis yang lalu kami sudah mulai rapat perdana di dalam formasi PHMJ yang baru 2022-2025 ke depan. Saya juga mengucapkan selamat bekerja dan berkarya bagi teman-teman koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai 12 yang juga telah dipilih oleh warga jemaat di sektor pelayanan masing-masing dan ditetapkan dalam surat tugas untuk menjalankan tugas dalam masa bakti 2022-2025 ke depan. Semoga dalam kebersamaan dengan korsek-wakorsek yang baru, kita dapat bergandeng tangan untuk menata pelayanan gereja ini di dalam sukacita bersama. Dan sebagai mentor yang dipercaya Sinode, selamat datang Vikaris Lea Kristi Barahama di GPB Jemaat Batra Kasih Makassar. Tadi disampaikan oleh Nona Vikaris bahwa beliau hanya sendiri di Mupel Sulsel Bara ini karena memang awalnya Batra Kasih dan GPB Betania yang akan dipercaya menjadi jemaat latihan Vikaris. Namun sampai pada pertengahan bulan Oktober yang lalu, sebelum saya diundang untuk menghadiri pembekalan mentor di Lawang, Jawa Timur, undangan yang disampaikan Majelis Sinode untuk Mupel Sulsel Barat tinggal Batra Kasih. Karena itu Vikaris Meli, ia akan belajar sendiri, nggak ada temannya. Kalau di Mupel lain ada banyak teman-temannya. Tapi di Makassar, Meli ada bersama dengan Jemaat Batra Kasih yang menjadi rekan untuk pembentukan dalam proses pemendetaan dirinya. Bapak Ibu, ada 66 vikaris angkatan tahun ini dan disebar di seluruh jemaat-jemaat di 25 mupel musyawarah pelayanan. Dan di antara 66 orang vikaris, ada 7 vikaris yang adalah anak-anak dari pendeta GPB. Salah satunya Vikaris Meli, ibunya pendeta emeritus Foni Barahama. Bapak Ibu mengenal beliau karena beliau sangat eksis di bidang pelayanan kesaksian, di bidang Pelkes GPB. Dan juga ada beberapa pendeta yang familiar dengan GPB Batra Kasih karena pernah menjadi ketua majelis jemaat di sini, almarhum pendeta Noke Ihalau. Anak keduanya yang juga pasti dikenal banyak oleh jemaat sini, Amor Ihalau, saat ini juga menjadi vikaris di antara 66 vikariat angkatan 2002 dan ditempatkan di GPB Jemaat Eklesia Bali. Saat ini mereka sedang dan sudah masuk di jemaat-jemaat untuk menjalankan proses 1 tahun, termasuk Vikaris Meli. Saya berharap dapat bekerja sama dengan pelaksana harian, dengan koordinator dan wakil koordinator sektor, dengan teman-teman pengurus Pelkat, sehingga dalam koordinasi bersama di tengah pelayanan, Meli bisa belajar banyak tentang organisasi, tentang pelayanan, tentang persekutuan bersama dengan jemaat, dan juga di dalam proses untuk membentuk karakter dirinya untuk menjadi seorang pelayan firman dan sakramen GPIB ke depan. Bersyukurlah sektor pelayanan 10 karena vikaris ditempatkan di wilayah pelayanan sektor 10. Di rumah Ibu Megi Simaela. Di vikaris pasti lebih dekat dengan sektor 10. Walaupun diharapkan dari sektor 1 sampai dengan 12 Nona Vikaris akan ada dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat di sektor-sektor yang ada.
Tapi dalam keseharian tentunya ia lebih dekat dengan sektor pelayanan 10. Karena itu Pak Korsek dan Pak Wakorsek tolong dititip supaya dipantau-pantau, dilihat-lihat ya, Nona Fikari siapa tahu tidak ada beras, hanya makan Indomie tiap hari, dari datangnya badannya bagus, nanti keluar dari Makassar badannya kurus. Yang terjadi sebenarnya keluar dari Makassar ini badannya naik 10 kiloan. Harusnya begitu. Ya, karena itu Bapak Ibu, warga jemaat juga adalah bagian yang memperlengkapi vikaris. Diharapkan dapat menerima vikaris Meli Barahama ini dalam sukacita bersama. Biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi, membekali seorang calon pelayan firman dan sakramen di GPIB di dalam proses pembentukan jati dirinya. Terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk PHM, Wakor, Korsek dan Wakor, dan juga kepada Bapak Pendeta Michael Taruklab. Saya diingatkan, ini orang Toraja baca famnya harus Taruklabi. Begitu Pak Pendeta ya. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Sola Fide Sarudu Mamuju. Tadi Bapak Ibu dengar di khotbah kalau Tuhan kehendaki Desember ini Natal ke-7 tahun. Mungkin Majelis Sinode lupa ontua. Karena 7 tahun di jemaat tidak mutasi-mutasi. Bayangkan Bapak Ibu, saya masih ada di GPIB Jemaat Immanuel, beliau sudah di Sarudu. Saya sudah di Bali 4 tahun, kembali ke Makassar, beliau masih di Sarudu. Tidak tahu kapan keluar dari jemaat di Sarudu. Tapi puji Tuhan beliau tidak marah-marah karena tidak dimutasi oleh MS. Tapi beliau marah. Pak Pendeta, terima kasih ya sudah melayani ibadah pada hari ini. Tadinya jadwal saya hari ini, tapi saya berpikir kok saya kayak enggak nyaman ya untuk di atas, teman-temanku ada di bawah. Kebetulan beliau datang dalam rapat kerja tengah tahunan dan juga musyawarah wilayah di Mupel Sulselbara dilaksanakan di Hotel Arya Duta 2 hari yang lalu. Dan saya minta beliau untuk melayani karena belum pernah melayani di Batrakasi. Tadi beliau mengaku, ini yang keberapa ya? Kayaknya yang pertama. Jadi terima kasih, salam hormat kami untuk jemaat di Sola Fide kalau Pak Pendeta kembali. Tapi besok masih ada acara kami para pendeta-pendeta GPIB dan keluarga di Bira. Jadi Pak Pendeta Michael juga akan bersama-sama untuk menghadiri kegiatan retreat pendeta dan keluarga di Mupel Sulselbara. Terima kasih teman-teman presbiter yang melayani pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang
Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.